Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang unsur-unsur belajar dan pembelajaran. Berikut saya perkenalkan anggota dari kelompok 2. Dengan saya sendiri, Putri Maulidiana, Anissa Tiara Islami, Aminah, Maya Julia Dwi Kanti, Gusti Muhammad Riyad, Muhammad Gurdan Rais, dan Dwi Wulandari. Kemudian, penjelasan materi pertama akan dibacakan oleh Anissa Tiara Islami. Pengertian unsur belajar dan pembelajaran. Unsur belajar merupakan bagian yang saling berkaitan dan saling menunjang dari kegiatan interaksi antara stimulus dan respon yang nantinya akan menimbulkan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku. Sedangkan unsur pembelajaran merupakan bagian yang saling berkaitan dan saling menunjang dalam proses pembelajaran, yakni hasil interaksi antara stimulus dan respon merupakan suatu proses pemberian materi atau apa saja dari pengajar atau guru kepada peserta didiknya. Unsur-unsur belajar. Menurut Cronbach, ada 7 utama yang menjadi unsur dalam proses belajar. Yang pertama, adanya tujuan. Belajar tercipta dan terlaksana karena ada sesuatu yang ingin dicapai. Hal ini disebut dengan tujuan. Tujuan berfungsi untuk mengukur dan mengetahui apakah proses belajar terlaksana dengan baik sesuai yang telah diharapkan. Yang kedua, adanya kesiapan. Belajar dapat terlaksana dengan efektif apabila peserta didik memang memiliki kesiapan dalam belajar. Kesiapan di sini mencakup kesiapan fisik dan psikis. Yang ketiga, adanya situasi. Situasi di sini mencakup tempat, lingkungan, alat dan bahan belajar, guru, kepala sekolah, pegawai administrasi, dan segenap peserta didik selaku pelajar. Yang keempat, adanya interpretasi. Di sini peserta didik melihat hubungan antar situasi belajar, melihat makna dari hubungan tersebut, dan menghubungkan dengan kemungkinan mencapai tujuan. Yang kelima, adanya respon. Setelah melakukan interpretasi, yang dilakukan siswa adalah menentukan respon yang sesuai dengan apa yang dialaminya dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, adanya konsekuensi. Konsekuensi di sini dalam bentuk hasil, dan hasil dapat memiliki makna positif tergantung dari respon yang dimunculkan oleh peserta didik selaku pembelajar. Yang ketujuh, adanya reaksi terhadap kegagalan. Ada 2 makna dalam menghadapi kegagalan. Yang pertama, orang dengan keyakinan tinggi. Orang yang berkeyakinan tinggi, jika menghadapi suatu kegagalan, maka ia akan menjadikan kegagalan tersebut sebagai pendorong. Unsur belajar terdiri atas 3 komponen, yaitu 1. Tujuan belajar. Tujuan belajar yaitu menciptakan suatu arti atau makna. Makna tercipta dari pembelajaran dengan melihat, mendengar, merasa, dan mengalami proses belajar. 2. Proses belajar. Proses belajar sebagai proses membangun makna yang berlangsung secara kontinu, dan bila berhadapan dengan kondisi yang baru, maka diadakan rekonstruksi untuk menciptakan pemahaman baru menurut pemahaman dirinya sendiri. Yang ketiga, hasil belajar. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman pelajar sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Hasil belajar tergantung pada masing-masing pemahaman dari setiap individu. Unsur utama yang harus ada dalam belajar yaitu 1. Adanya perencanaan yang dipersiapkan dan termasuk di dalamnya yaitu menentukan tujuan belajar. Tujuan belajar menunjukkan bahwa belajar tersebut terarah dan mempunyai makna yang mendalam bagi pembelajaran. Selain tujuan, ada juga kesiapan situasi dan interpretasi. 2. Adanya hasil belajar yang terjadi dalam diri seorang setelah perencanaan terlaksana dengan baik, yaitu pembelajar mengembangkan pemikiran dan menemukan pemahaman baru dari apa yang dipelajari. 3. Adanya hasil belajar sebagai konsekuensi dari terlaksana proses belajar. Dalam diri seorang, hasil belajar memicu konsekuensi yang akan muncul dari hasil belajar yang dilaksanakannya. Dari konsekuensi tersebut akan memicu reaksi terdapat hasil belajar yang telah terjadi. Reaksi tersebut dalam bentuk semakin termotivasi dan yakin ataukah semakin menurun minat belajar karena hasilnya tidak sesuai harapan. Unsur-unsur pembelajaran. Unsur-unsur pembelajaran pada guru yaitu 1. Menguasai bahan yang akan diajarkan. 2.
kemampuan melaksanakan pengajaran. 3. Kemampuan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Evaluasi dalam pembelajaran memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi evaluasi adalah untuk memperbaiki program pengajaran, sedangkan tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh data pembuktian, mengukur dan menilai, mencari dan menemukan faktor-faktor keberhasilan, dan merangsang kegiatan peserta didik. 4. Kemampuan melaksanakan perbaikan pengajaran. 1. Persiapan. 2. Melaksanakan tindakan perbaikan. 3. Melakukan refleksi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.